Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi Lauselia. Selamat pagi Lausa. Apa kabarnya Lauselia? Baik, luar biasa. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Baik kan? Wah, pasti semuanya baik Lausel. Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita tetap mau beribadah kepada Tuhan ya Lauselia ya. Iya, tetap semangat loh adik-adik. Iya, sekalipun kita ibadahnya masih lewat online. Nah, adik-adik di rumah, Lausa mau tanya nih, sudah mandi apa belum ya? Harusnya sih sudah Lausa ya. Oh iya ya, pasti sudah mandi. Iya, sudah gosok gigi Lausa. Sudah Lausa, lihat dong senyumnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, semuanya duduk yang manis, sikap yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk, pagi hari ini kita mau sama-sama, kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan, mengucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo lagi semuanya adik-adik katakan
Ayo mari adik-adik kita semuanya berdoa, kita datang kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mau bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya hati kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Lausa, kita udah bilang selamat pagi ya sama Tuhan Iya, Yesus. betul. Kenapa? Karena kita bersuka cita loh, ya. Iya, betul. Tuhan itu sudah menebus kita, sehingga kita tuh tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Senangnya gitu kan Lausa ya? Iya, Kita betul. selalu ditemenin ya. Nah, adik-adik gimana? Pasti juga begitu loh. Oh, gitu bersama ya. Iya. Nah, langsung lihat. Hari ini kan kita mau bersuka cita nih. Tadi udah sapa Tuhan, sekarang kita mau bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Ayo semuanya adik-adik berdiri, kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan lagu apa Lausa lihat? Sungai sukacitamu. Nah, kita bisa mau ya? katakan iya Lausa lihat. Sungai sukacitamu semua yang berdiri yuk bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalammu. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk, semuanya tetap sukacita. Kita pujikan sekali lagi. Sungai sukacitamu. Oke, gerakan ya, adik-adik ya, berdiri tepuk tangan ya. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, nah Lausa lihat. Tadi kan kita sudah bersuka cita nih. Adik-adik duduk dulu, silakan Nah, duduk semuanya silakan dulu. duduk. Iya. Nah, saatnya kita mau bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Memimpin hidup kita. Iya, memimpin hidup kita. Nah, kita mau bersama-sama hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Semuanya sikap yang baik, duduk yang baik, dengarkan yang baik, dan kita mau lakukan bersama-sama. Kita mau pujikan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku.
Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua walaupun di rumah tetap semangat ya, tetap sehat semuanya. Nah, hari ini Lausi ingin bercerita mengenai seorang raja ya. 1 bulan ini kita cerita tentang raja terus. Nah, tapi kali ini raja siapa yang Lausi ceritakan ya? Nah, raja ini menyambung dari yang kemarin-kemarin. Ini lanjutkan raja dari yang sebelumnya. Nah, adik-adik bisa lihat ya nih. Nih dia nih rajanya. Rajanya sedang bersedih. Kenapa dia sedih ya? Tapi adik-adik pada saat tadi mulai lihat judulnya kan ya. Judulnya itu Kitab Taurat Ditemukan. Tapi kalau Kitab Taurat Ditemukan itu harusnya gimana ya? Kita punya sikap. Kok malah raja ini bersedih? Jadi kita pengen tahu ya, kenapa raja ini bersedih? Sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita sama-sama lipat tangannya, kita berdoa, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Mari sama-sama lipat tangan, tutup matanya dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Yosia. Kiranya Tuhan pakai melalui cerita Raja Yosia, kami bisa bertumbuh lagi dalam iman kami pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelum selanjutkan cerita tentang Raja Yosia ini, kita lihat dulu yuk. Sebelum Raja Yosia itu ada raja siapa saja ya? Nah, langsung akan tunjukkan nih melalui video ini nih. Nah, di video ini Raja Yosia itu adalah anak dari Raja Amon. Kakeknya namanya Raja Manasye. Nah, Raja Manasye, Raja Amon, ya kakek dan ayahnya, ternyata dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Ya, mereka berbuat yang tidak baik. Mereka membuat hati Tuhan sedih. Ya, tapi Raja Yosia lain dari papanya, dari kakeknya. Nah, Raja Yosia ini dia tekun untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dia tidak ikutin papa sama kakeknya. Dia berlaku yang baik. Nah, kakeknya, papanya itu malah melakukan hal yang tidak Tuhan suka. Mereka malah menyembah Tuhan yang salah. Ya, mereka menyembah berhala. Ya, ini langsung tunjukin nih ada patungnya yang mereka buat. Ya, tapi Raja Yosia merubah semuanya itu. Ya, dia mau ikut kembali lagi pada Tuhan. Nah, pada saat Raja Yosia inilah Bait Allah itu dibangun kembali. Ya, dibenarkan kembali karena sebelumnya rakyat-rakyat sudah membuat hancur. Ya, semuanya dibuat kacau balau. Ya, karena raja yang nggak benar, apalagi rakyatnya. Ya, papanya, kakeknya tidak benar, apalagi rakyat yang bangsa Israel. Ya, Raja Yosia. Nah, Riri tahu nggak nih Raja Yosia ini umur berapa dia memerintahkan bangsa Israel ini? Ya, dia udah mulai memerintahkan kerajaan bangsa Israel ini umur berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, umur 8 tahun dia sudah memerintah Raja Israel. Walaupun masih kecil, ya kayak adik-adik semua, tapi dia mau mengikut apa yang benar di mata Tuhan. Ya, yuk kita lihat pada saat Raja Yosia sedang memerintahkan orang untuk membangun Bait Allah, apa yang ditemukan ya? Ya, kita lihat yuk cuplikan videonya berikut ini. It all started when Josiah sent an official who worked for him to the temple to pay the people rebuilding it. While the official was visiting, a priest who worked there told him, "I have found the book of the law in the Lord's temple." Josiah couldn't believe the priest discovered a whole book full of God's own words. When Josiah heard the laws, he realized how much he and the Israelite people had been disobeying God. He felt so sorry that he tore his clothes and cried in distress. He knew God had every right to be furious with him. To figure out what to do next, Josiah sent the priest who found the book to talk to a prophet named Huldah. Remember, prophets talk to God, then share what God says. Josiah wanted to know if there was any chance God would forgive them.
God told Huldah that the Israelites deserved to be punished for disobeying him over and over and over again. But since Josiah was sorry and wanted to repent, which means turn away from his disobedience and start following God, he could be forgiven. In other words, God had mercy on Josiah. Kids, mercy is forgiving someone even though they don't deserve it. God loves to give us mercy when we repent. When Josiah heard that, he called together a crowd of people, took them to the temple, and read them the entire book of the law. Then he promised to obey the Lord, and because Josiah was king, the people wanted to be like him and obey the Lord too. Now, when Josiah obeyed, he really obeyed. He had every single idol removed. He destroyed every place that had ever been used to worship idols. He collected all the things that had been used in idol worship, in temples and even in people's houses, burned them, and took the ashes far away. Basically, he got rid of every last trace of anything that had ever been used to worship false gods. And because Josiah obeyed God, guess what the Bible says about him? It says, never before had there been a king like Josiah who turned to the Lord with all his heart and soul and strength, and there has never been a king like him since. This 8-year-old kid was the best king Israel had ever had, all because he loved God's words and obeyed them. Bagaimana adik-adik? Ceritanya tadi dari cuplikan filmnya, cuplikan videonya. Nah, adik-adik, langsung sedikit ulang ya videonya. Nah, pada saat Raja Yosia menyuruh siapa tadi namanya? Ya, namanya Safan untuk memperbaiki bait Allah. Tiba-tiba pada saat sedang menyuruh orang untuk perbaiki, tiba-tiba datanglah Imam Hilkiah. Membawa apa? Kitab Taurat, ya. Dia membawa kitab Taurat, betul. Ada yang bilang kitab Taurat kan ya? Kitab Taurat ditujukan pada Safan, dan pada saat Safan melihatnya, dia langsung menunjukkan pada Raja Yosia. Dia bawa dari bait Allah, balik lagi ke Raja Yosia. Nah, pada saat Raja Yosia melihat, dia suruh minta Bapak Safan ini untuk membacanya. Pada saat sudah baca, wah itu ternyata kitab Taurat itu isinya seperti ini. Banyak perintah Tuhan, ya, banyak larangan Tuhan, ya, banyak semua yang ingin Tuhan sampaikan pada bangsa Israel. Waduh, kagetlah si Raja Yosia ini, ya. Langsung dia mengoyakkan bajunya, ya. Kenapa dia mengoyakkan? Waduh, dia menyesal. Ya, ternyata bangsa Israel itu selama ini sudah melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Nah, tapi pengen tahu lebih dalam lagi nih Raja Yosia. Lalu dia suruh Safan itu untuk pergi menuju siapa tadi namanya? Nabinya namanya Hulda, betul, Nabi Hulda. Nabi Hulda akhirnya menjelaskan, dan juga pada saat itu, pada saat zaman dahulu, ya, Nabi itu yang bisa menerjemahkan, ya, dia yang bisa membantu kita bangsa-bangsa yang biasa, ya, raja atau rakyat-rakyat, untuk bisa mendengar apa yang memang Tuhan ingin sampaikan pada rakyat-rakyatnya. Melalui siapa? Dia tengah-tengah ini ada Nabi, namanya Hulda. Nah, akhirnya Raja Yosia bingung nih, apa aja sih yang pengen Tuhan sampaikan? Dia bingung, ternyata kita semua bangsa ini salah, ya. Setelah melihat kitab Taurat itu, nah, ditanyalah sama Nabi Hulda, sebenarnya Tuhan ingin sampaikan apa sih? Nah, akhirnya Tuhan memberitahukan pada Nabi Hulda ini, ya, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Ya, Tuhan sampaikan ke Nabi Hulda bahwa selama ini bangsa Israel dan raja-raja yang sebelumnya, ya, papanya Yosia, kakeknya, tidak tepat, tidak benar di mata Tuhan. Tapi dia melihat Raja Yosia ini yang berbuat yang benar di mata Tuhan. Akhirnya yang awalnya Tuhan, waduh, ini sangat marah sekali dengan sikap-sikap, ya, dengan perbuatan dari bangsa Israel yang sebelumnya. Tapi pada saat Raja Yosia, Tuhan akhirnya ingin
beri ampun pada bangsa Israel. Ya, karena Yosia, ya, melihat Yosia menyesal, dan juga ternyata Yosia itu ternyata ya beda dengan yang sebelumnya, raja sebelumnya. Yosia itu benar di mata Tuhan, ya. Benar atau salah? Yosia itu benar, ya. Nah, pada saat sudah mendengar itu pesan dari Tuhan, Nabi Huda sampaikan lagi ke Safan sampaikan lagi ke Raja Yosia bahwa seharusnya bangsa Israel itu bisa dikenakan malapetaka, bahaya. Tapi karena Tuhan melihat Raja Yosia, ya, Yosia itu benar, akhirnya Tuhan tidak memberikan bangsa Israel itu bahaya yang besar, ya. Luar biasa ya Raja Yosia ini, ya. Raja Yosia, bangsa Israel diselamatkan, yang tidak diberikan bahaya. Nah, itulah dia hebatnya Raja Yosia, ya. Dia mau mengikut Taurat, ya, dari kecil dia mau berbuat yang benar, ya. Seperti itu adik-adik. Raja Yosia walaupun dari kecil dia tetap mau mengikuti apa yang dianggap Tuhan benar. Nah, berarti Raja Yosia itu awalnya sudah benar nih. Tapi pada saat lihat kitab Taurat, ternyata dia makin dibukakan lagi matanya bahwa sebenarnya banyak sekali bangsa-bangsanya yang tidak benar. Dan dia pun mungkin dia melihat diri dia ada yang mungkin tidak benar. Dia akhirnya minta ampun sama Tuhan. Nah, padahal sudah selesai dari situ, ya, Nabi Huda informasikan, memberitahukan pada Safan memberitahukan pada Yosia. Yosia akhirnya menyesal dan kembali lagi sesuai dengan mengikut kitab Taurat, ya. Kitab Taurat itu seperti zaman saat ini kita namanya firman Tuhan, seperti Alkitab, ya. Akhirnya dia mau mengikuti Alkitab, firman Tuhan itu, melakukan hal yang benar. Apa sih yang akan dilakukan setelah dia tahu yang benarnya itu seperti apa? Nah, dia mulai itu hancurkan semua patung-patung, ya. Tadi kita lihat di video, ya, patung-patung, ya, dari papa sama papanya, ya. Dia buat patung-patung papanya. Nah, akhirnya papa mau punya patung dihancurkan karena patung itu bukan Tuhan yang benar, Tuhan yang salah, ya. Akhirnya dihancurkan, dibuanglah seperti itu. Dan dia juga memberitahukan pada bangsa Israel bahwa kalian itu tidak benar, ya. Ajaran dari raja sebelumnya tidak benar. Nah, harus kembali lagi ke firman Tuhan yang benar, ya. Seperti Raja Yosia kembali ke apa yang Tuhan inginkan, Tuhan anggap benar melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kita sudah mau seperti Raja Yosia, kembali lagi ke firman Tuhan, mengikuti apa yang benar, apa yang Tuhan suka, apa yang membuat Tuhan senang, ya. Coba kalau seingin kita lihat lagi, sudah berapa, hampir mau 2 tahun, ya, kita di rumah, ya. Nah, kira-kira kita di rumah sudah berlaku yang benar atau belum, ya. Coba kita lihat yuk contoh-contohnya nih. Saya pikir adik-adik pasti sering seperti ini, ya. Coba yang lihat pertama ini. Kalau tapi tunggu dulu, langsung nggak jadi kualik gambarnya. Kalau nanti contohnya ini benar, baik di mata Tuhan, kasih jempol 2. Nah, seperti contoh ini. Jempol 2. Tapi kalau salah, kasih silang. Yang besar. Oke, langsung tunjukkan dulu. Ting. Nah, yang pertama. Benar salah? Benar, good. Ini bagus di mata Tuhan, ya. Kalau yang ini, ting. Waduh, salah sampai depan TV, ya, di depan YouTube. Salah. Ya, benar. Ini gambarnya salah karena tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang ini, ting. Aduh, betul. Salah juga. Ini sangat mendukakan, membuat hati Tuhan sedih. Kalau yang ini, kling. Benar, jempol 2, betul. Ini Tuhan suka anak-anak seperti ini, ya. Kalau yang ini, kling. Salah lagi, betul. Ini nggak benar, tidak boleh, ya. Harus dikurangin seperti ini. Malah tidak boleh lakukan, ya. Karena mendukakan hati Tuhan. Dua lagi nih. Coba yang ini. Betul. Kalau yang ini. Betul. Ini yang baik, ya. Semuanya baik. Yang 2, yang terakhir tadi baik, harus kita ikuti, ya. Nah, semua tadi perbuatan yang kita lakukan
sebenarnya ada loh di firman Tuhan. Ya, kita ada yang dilarang, ada yang harus kita lakukan. Itu sebenarnya guru-guru yang sampaikan pada kita, atau orang tua yang sampaikan kepada kita, atau lause-lause dari YouTube sampaikan pada adik-adik. Ya, itu semuanya dari firman Tuhan. Ya, kita di lause-lause mengingatkan adik-adik, guru-guru mengingatkan adik-adik, orang tua mengingatkan adik-adik, karena semua itu disampaikan melalui firman Tuhan. Jadi maksud tahu dari firman Tuhan lalu sampaikan pada adik-adik untuk mengingatkan apa yang benar, apa yang salah. Ya, seperti yang tadi. Ya, kita harus mau bantu papa mama kita. Kenapa kita mau bantu? Ya, firman Tuhan sampaikan. Ya, kita harus menghormati papa mama kita harus mengasihi papa mama kita. Ada di firman Tuhan disampaikan seperti itu. Ya, jadi apa yang kita lakukan sehari-hari semuanya sebenarnya sudah dari firman Tuhan. Yang benar itu seperti apa? Ya, nah kita bantu papa mama. Terus kalau sama adik bagaimana? Atau sama koko di rumah, sama cici di rumah? Iya, tidak boleh rebutan, tidak boleh berantem. Ya, rebutan gadget. Ya, terus habis itu makanan juga direbutan. Ya, snack direbutkan. Ya, pagi sering di rumah kan, seringnya berantem terus. Ya kan, mungkin belum ketemu teman-teman yang lain-lain. Tapi kalau di rumah mungkin berantem sama koko dede ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena kita harus apa? Di firman Tuhan katakan harus mengasihi sesama kita. Maksudnya sama itu semua orang di sekitar kita harus kasihi ya. Seperti Tuhan juga mengasihi kita. Betul ya adik-adik ya? Betul nggak? Betul atau salah? Betul, itu yang baik di mata Tuhan. Kita mau ikut firman Tuhan ya. Nah, itu yang kita mau dapatkan pelajarannya dari Raja Yosia. Ya, mungkin kita di rumah suka berbuat salah, ya, buat yang tidak benar. Kadang-kadang karena kita bingung, ini benar atau salah gak sih? Ini tepat atau tidak tepat sih? Atau membuat hati Tuhan senang atau sedih sih? Nah, kita bisa lihat dari firman Tuhan ya. Di sekolah adik-adik ada baca-baca firman Tuhan kan? Ada baca renungan kan? Nah, itu udah bagus, luar biasa bagus. Tapi lebih bagus lagi, lebih sering lagi, bacalah firman Tuhan. Kalau adik-adik ada kesulitan, ada susah, atau sedih, atau ada bingung, harus bekerja, atau melakukan tugas, atau bersikap, berbuat yang benar itu seperti apa, adik-adik bisa tahu dari firman Tuhan. Seperti Raja Yosia tadi, ya, dia bingung. Ya, Raja Yosia itu sebenarnya pada saat dia masih kecil, ya sama seperti adik-adik kecil nih. Mungkin kalau kita di rumah sekarang saat ini semuanya sudah baik, mungkin papa mama sudah mengerti firman Tuhan, ya, atau di sekolah sudah ada yang jelaskan firman Tuhan dari guru-guru atau dari guru sekolah minggu. Tapi pada saat Raja Yosia itu tidak ada yang menjelaskan, ya, karena hampir semuanya itu bahasa Israel itu tidak benar perbuatannya, berlaku yang buat Tuhan sedih. Ya, tapi Raja Yosia bisa mau berbeda dengan yang lain, dia mau mengikut apa yang buat Tuhan senang. Ya, kita pun mau seperti Raja Yosia ya. Kita mau berubah. Ya, sudah 2 tahun ini kalau kita merasa, oh iya ya, aku sering di rumah ini mama minta tolong, aku lebih sibuk main, ya, atau harusnya belajar, diingetin mama papa buat kebaikan kita ya. Nah, tapi kita nggak mau, malah maunya main gadget terus. Atau lagi guru ajarin melalui Zoom atau Google Meet, tapi kita tidak konsen, ya. Atau lagi bermain sama kakak, adik, atau cici, koko, ya. Atau juga sama opa oma, ternyata kita suka melawan atau nggak suka berantem, ya. Papa mama juga kita suka tidak mendengarkan apa yang mereka katakan yang baik untuk kita. Nah, melalui firman Tuhan hari inilah, ya, kita mau seperti Raja Yosia, kita mau minta ampun, menyesal. Ya, kalau Raja Yosia tadi mengoyakkan bajunya itu, ya, setelah mengoyakkan dia sedih, menyesal dia. Makanya tadi kita, kenapa Raja Yosia sedih? Ya karena dia tahu, aduh ternyata saya salah. Ya, dia tahu salah, lebih salah lagi dari mana? Dari firman Tuhan. Ternyata, waduh ternyata saya makin salah lagi ya.
bangsa saya ini ternyata salah ya. Nah, kita akhirnya setelah baca firman Tuhan, akhirnya kita sadar, kita tahu, oh ternyata kita salah dan kita mau. Bila sampai situ kita hanya tahu nyesal aja, bukan hanya masalah saja, tapi kita mau apa adik-adik? Mau minta ampun dan berubah. Ya, mungkin masih panjang nih kita untuk kita belajar di rumah atau beraktivitas di rumah, bermain di rumah. Nah, pada saat di rumah inilah kita mau berbuat seperti Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Kita mau berbuat yang membuat hati Tuhan senang atau sedih? Senang. Ya, jadi saya simpulkan dikit lagi ya. Ada 3 poin utama dari Raja Yosia ini. Yang pertama, apa? Ya, Raja Yosia itu mungkin sama seperti kita, ya. Di lingkungan kita, ya, kalau kita mungkin hati kita, sifat kita baik yang nggak baik. Tapi, nah, kedua, ketemulah firman Tuhan yang mengingatkan. Akhirnya, ketiga, Raja Yosia, dia menyesal, minta ampun. Tidak sampai stop situ, dia mau berbuat yang benar di mata Tuhan, yang membuat hati Tuhan senang. Ya, sampai di sini saja nih pesannya untuk adik-adik semua di rumah. Ya, kita mau mengingat melalui firman Tuhan, ya, melalui Alkitab, ya, bisa juga dari guru-guru sekolah, lause-lause di sekolah minggu, melalui YouTube. Ya, dan juga kita juga bisa belajar sendiri, baca firman Tuhan kecil, walaupun dari kecil baca pelan-pelan, tapi nanti bisa dibantu papa mama, bantuin artinya apa sih ini papa mama. Oh, saya harus buat apa yang benar di mata Tuhan. Oh, ini yang benar, oh ini yang nggak boleh. Semua dari firman Tuhan di Alkitab. Bagaimana kita menjalani hidup, ya, bermain, bertemu teman-teman, bertemu koko cici dede, ya, atau sama papa mama harus bersikap berbuat seperti apa yang baik. Semua dari firman Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus memegang terus firman Tuhan, ya. Ketemulah kita firman Tuhan seperti tadi Yosia, bertemulah dengan firman Tuhan, ya, kita bacalah firman Tuhan. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat firman Tuhan, ya, yang sangat gampang sekali. Lagunya juga sudah sering kita ulang-ulang, ya. Isinya seperti ini lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya. Itu dari tadi ya, lo lihat nih, dari kitab Mazmur 119 ayat 105, ya. Dalam kitab Lause ditulis Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, terang itu seperti apa sih? Nah, terang itu kalau kita di tempat yang gelap sekali, kalau ada meram, kalau nggak ada terang, wah kita bisa nabrak-nabrak, ya. Nah, dari itulah kita harus mengikut firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, pegang dengan firman Tuhan supaya kita tidak tabrak sana tabrak sini, melakukan hal yang tidak benar dan melukahkan hati Tuhan. Ya adik-adik, dan itu yang penting adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, supaya kita bisa jalan benar. Sekali lagi adik-adik ya lagunya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, dari Mazmur 119 ayat 105. Ya, ingat baik-baik lagunya. Kita lakukan setiap hari. Kalau kita sudah buat yang tidak baik, kita mau bertobat dan melakukan yang benar.
Nah, bukan yang sah. Nah, oke, kita mari lipat tangan. Kita mau berdoa. Nyalakan hati kita, hidup kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar dari Raja Yosia yang menemukan kitab Taurat. Kami pun mau seperti Raja Yosia yang diingatkan selalu melalui kitab Taurat. Apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, kita mau ikut. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, dan ubahkan kami dan juga biarlah kami mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, melalui hidup kami bisa menjadi saksi juga ya Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hari kami, kesehatan papa mama kami, dan juga semua keluarga kami dalam tangan-Mu saja. Dan biarlah kami juga Tuhan berikan kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik menurut perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ingat itu adik-adik pesannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi ya. Kita akan Zoom atau Google Meet. Sampai jumpa adik-adik. Ya, adik-adik saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Semuanya persiapkan persembahannya, kita memberikan buat Tuhan. Dengan sukacita ya adik-adik ya. Sekarang kita akan membuat aktivitas ya. Nanti ada Lase yang akan memandu adik-adik untuk membuat aktivitas pada hari ini. Raja Yosia langsung meminta Taurat Tuhan yang baru saja ditemukan itu untuk dibacakan supaya ia mengerti kehendak Tuhan dari Taurat itu. Nah, adik-adik, kita juga mau membaca cerita Alkitab. Kita membacanya setiap hari ya. Download link yang ada di bawah ini, atau adik-adik juga dapat mengeprintnya supaya adik-adik bisa baca. Atau untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta mama, papa, atau opa, oma, atau siapa saja yang di rumah untuk membacakannya untuk kamu. Yuk, selamat membaca cerita Alkitab setiap hari. Sampai jumpa di aktivitas kita selanjutnya. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah ya lewat Google Meet. Jangan lupa adik-adik. Iya, adik-adik sampai di sini ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Yang sudah sekolah harus semangat, yang di rumah pun tetap semangat. Sampai ketemu lagi minggu depan.